Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Andriawan. Saya kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang ada di Serang. Saya jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya ingin menjelaskan atau menerangkan tentang macam-macam metode penelitian. Metode penelitian yaitu cara untuk meneliti sebuah penelitian dengan tepat dan juga baik dan juga secara sistematis dengan benar. Nah, metode penelitian itu terbagi menjadi 3, yaitu metode penelitian kuantitatif, metode penelitian kualitatif, dan juga metode penelitian R&D. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang 2 metode penelitian saja. Yang pertama adalah metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Nah, metode penelitian kuantitatif adalah salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desainnya penelitiannya. Sedangkan metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang lebih menekankan kepada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Yang kedua adalah populasi sampel. Menurut Sugiono dalam bukunya yaitu Metode Penelitian, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Selanjutnya yaitu sampel. Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristiknya dimiliki oleh populasi tersebut atau bagian kecil dari anggota populasi yang menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Yang selanjutnya adalah variabel. Variabel merupakan sesuatu yang menjadi objek pengamatan penelitian. Sering juga disebut sebagai faktor yang berperan dalam penelitian atau gejala yang diteliti. Nah, macam-macam variabel yaitu terbagi menjadi 5. Yang pertama variabel independen, yang kedua variabel dependen, yang ketiga variabel moderator, yang keempat variabel intervening, yang kelima adalah variabel kontrol. Nah, yang pertama adalah variabel independen. Variabel independen itu adalah variabel stimulus atau dalam bahasa Indonesianya sebagai variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya variabel dependen. Yang kedua adalah variabel dependen, yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Yang ketiga adalah variabel moderator, yaitu variabel yang mempengaruhi dukungan atau hubungan antara variabel independen dengan dependen. Yang keempat adalah variabel intervening, yaitu variabel yang secara teoristis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diukur. Yang terakhir adalah variabel kontrol, yaitu variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Jadi macam-macam variabel ini, kelima variabel ini saling mengikuti, saling harus ada, yaitu variabel independen juga variabel dependen harus terikat, saling terikat kelima-limanya.
Yang selanjutnya adalah teknis pengumpulan data, yaitu bagian yang terpenting dalam kegiatan penelitian. Nah, macam-macam teknis pengumpulan data yaitu ada 4. Yang pertama interview atau wawancara, yang kedua kuesioner atau angket berupa angket, yang ketiga observasi, dan yang keempat dokumentasi. Nah, teknis pengumpulan data ini yaitu bagian paling terpenting dalam sebuah penelitian. Nah, keempatnya ini harus ada di dalam penelitian kita semua. Yang selanjutnya adalah metode penelitian tindakan kelas atau biasa disebut dengan PTK. Metode penelitian tindakan kelas adalah suatu bentuk penelitian tindakan yang dilaksanakan melalui refleksi diri yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran. Jadi metode penelitian tindakan kelas ini itu guru harus meneliti secara benar, secara tepat untuk menghasilkan sebuah penelitian tindakan kelas. Selanjutnya itu langkah-langkah PTK. Langkah-langkah PTK terbagi menjadi 10 bagian. Yang pertama identifikasi masalah, perumusan masalah, perumusan tujuan, kajian teori, perumusan hipotesis tindakan, penetapan langkah-langkah pengambilan data, penetapan langkah-langkah pengolahan data, pengumpulan data, penganalisis data, dan terakhir adalah laporan penelitian. Jadi teman-teman yang ingin melakukan penelitian yaitu dengan penelitian PTK tindakan kelas itu harus terdapat 10 bagian langkah-langkahnya untuk meneliti sebuah penelitian tindakan kelas. Yang selanjutnya adalah siklus PTK, siklus penelitian tindakan kelas yang ada terdapat menjadi 4 bagian. Yang pertama tahap perencanaan, yang kedua tahap pelaksanaan, yang ketiga tahap pengamatan, yang keempat tahap refleksi. Nah, ini saudara juga bisa yang ingin melakukan atau meneliti tentang metode penelitian tindakan kelas itu harus ada 4 siklusnya untuk meneliti sebuah penelitian tindakan kelas. Yang terakhir adalah sejarah PTK atau sejarah penelitian tindakan kelas. Sejarah lahirnya penelitian tindakan kelas itu muncul berdasarkan tren penelitian tindakan yang pertama kali diperkenalkan oleh para ahli psikologi sosial, yaitu dari Amerika yang bernama Kurt Lewin pada tahun 1946. Dari gagasan Lewin inilah yang selanjutnya dikembangkan oleh ahli-ahli lain seperti Stephen Keynes, Robin McTaggart, John Eliot, Dave Booth, dan sebagainya. Karena diperkenalkan oleh para ahli psikologi sosial, maka penelitian ini awalnya merupakan penelitian untuk menyelesaikan permasalahan di antaranya pengembangan organisasi, manajemen, kesehatan atau kedokteran, dan permasalahan bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, penelitian ini dapat dilakukan di dalam kelas pada waktu berlangsungnya suatu kegiatan belajar mengajar untuk suatu pokok bahasan tertentu pada suatu mata pelajaran, sehingga penelitian tindakan yang dilakukan di kelas dinamakan penelitian tindakan kelas atau PTK. Dalam bahasa Inggrisnya dikenal oleh classroom action research. Dan PTK ini, penelitian tindakan kelas ini di Indonesia sudah dikenal sejak akhir tahun 1980-an. Nah, ini adalah sejarah munculnya
penelitian tindakan kelas atau PTK. Jadi bukan hanya metode penelitiannya itu PTK saja, tapi harus tahu sejarah lahirnya PTK biar dapat mudah untuk meneliti sebuah penelitian tindakan kelas. Nah, teman-teman, sampai di sini penjelasan tentang metode penelitian dan berbagai cabang-cabangnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya. Apabila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.